Sudahan Iyas, Casper, Podcast Pertanian. Aku Samara dan aku Dila sebagai host podcast di episode kali ini. Anyway, gimana nih kabarnya teman-teman semua? 3 bulan liburan kalian isi dengan kegiatan apa nih? Jalan-jalan atau ikut kepanitiaan, volunteer, magang, atau kayak aku, cuma tidur-tidur ya menikmati waktu liburan sebelum melaprak menyerang kembali. Kalau kamu sendiri gimana, Dil? Kita kayaknya satu frekuensi, kata aku juga gitu. Oke deh, karena kita sudah memasuki semester baru nih, mending kita bincang-bincang santai bermanfaat tentang hal-hal terkini di bidang pertanian nggak sih? Tapi kita di sini gak berdua aja loh. Kita ditemani sama bintang tamu kita yang luar biasa banget. Bener banget tuh, kali ini Casper ditemani sama bintang tamu yang super keren banget. Nah, sedikit spoiler ya, beliau ini merupakan alumni Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian UNS Angkatan 2020 dan juga merupakan CPO atau Chief Product Officer dari IoT, perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan memanfaatkan IoT. IoTanic ini telah mendapatkan penghargaan sebagai Top 3 Pertamuda Seed and Scale 2023 dari Pertamina Persero. Langsung saja kita di sini dengan Mas Mahdafikia Darmawan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mahdafikia Darmawan. Teman-teman biasa memanggil saya Davi. Nantinya di sini kita akan berbincang-bincang santai aja terkait sama IoT ya, betul ya? Betul. Oke. Halo Mas Mahdafikia, apa kabarnya sekarang nih Mas? Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Kabarnya baik banget, alhamdulillah. Untuk kesibukan akhir-akhir ini mungkin nggak banyak ya, karena sudah memasuki masa akhir studi. Jadi aku berfokus pada IoTanic itu sendiri, startup yang aku bangun sampai sekarang. Juga beberapa hal yang harus aku kerjakan setelah pasca studi gitu. Wah, keren banget tuh. Nggak sabar nggak sih buat kita sharing-sharing bareng sama Mas Davi. Terus kira-kira kita mau bahas apa nih episode kali ini sama Mas Davi? Penasaran nggak? Penasaran dong pasti. So, episode kali ini kita bakalan ngobrol bareng Mas Davi tentang Precision Agriculture, Tech Titans Transforming Farming with IoT. Terdengar menarik ya? Nah, karena di era digital ini nih, pertanian tuh bukan cuma sekedar menanam padi di sawah aja tuh, tapi juga ada teknologi canggih di baliknya. Nah, seperti IoT, terus AI, dan juga Big Data yang bisa membantu para petani buat memantau dan mengelola tanaman mereka secara real time, memprediksi hasil panen, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Tapi apa sih sebenarnya pertanian presisi itu? Bagaimana teknologi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi berkelanjutan dalam pertanian? Menurut Mas Davi, konsep pertanian presisi ini apa sih sebenarnya? Dan apa tujuan dari adanya pertanian presisi ini? Oke, kalau kita merujuk pada definisinya dulu nih, kan pertanian presisi. Presisi sendiri kan artinya tepat atau sesuai begitu dengan apa yang menjadi requirement atau kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Jadi pertanian presisi itu sebenarnya adalah budidaya tanaman di mana kita lebih mengembangkan pada sektor-sektor yang berinovatif dengan tetap melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dari tanaman itu sendiri, dan juga presisi dalam artian di sini tepat dalam teknis maupun manajerial. Jadi pertanian presisi ini dia lebih menekankan pada apa saja yang dibutuhkan saja. Jadi kita akan memenuhi apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman dan juga mengeksekusinya menjadi lebih baik supaya tidak overdosis seperti itu. Nah, untuk manfaatnya sendiri, pertanian presisi ini lebih pada kita berfokus pada peningkatan hasil panen melalui efisiensi. Supaya apa? Supaya para petani ini selain mereka bisa meningkatkan produknya, tetapi juga dapat mengurangi atau cut cost. Kita bilangnya cut cost atau mengurangi biaya atau efisiensi biaya. Nah, tapi manfaat secara non-ekonomis itu juga ada. Karena kita lebih presisi menggunakan teknologi, kita bisa menjaga kualitas lahan kita itu sampai tahun-tahun berikutnya. Karena kita tahu kan sebelumnya itu kalau orang-orang petani itu memupuk, memberikan dosisnya kan secara terus-menerus, betul kan? Nah, dengan
presisi ini, kepresisian ini kita akan menjaga supaya tidak overdosis, supaya menjaga kesehatan lahan bisa digunakan 40 hingga 60 tahun ke depan. Wah, berarti pertanian presisi ini konsep yang sangat penting untuk keberlangsungan di bidang pertanian ya, Mas? Betul sekali. Nah, memang pertanian presisi kalau sekarang ini menggunakan banyak sekali teknologi-teknologi ya, mulai dari sensor-sensor, lalu mulai dari selain sensor kita biasa juga menggunakan IoT atau Internet of Things, di mana sensor-sensor ini terhubung dengan internet supaya para petani tidak hanya mereka melihat lahannya itu secara langsung, tapi mereka juga bisa controlling dan juga monitoring lahannya kapanpun dan dimanapun melalui IoT itu. Tadi kan sempat dimention sama Mas Davi ini tentang IoT. Pasti teman-teman semua udah tahu atau mungkin sekilas pernah dengar tentang Internet of Things atau yang biasa kita sebut dengan IoT. Aku jelasin sedikit ya biar kita sama-sama tahu apa itu IoT. IoT merupakan sistem otomatis yang terdiri dari sensor, modul, dan perangkat tambahan lainnya yang terhubung melalui internet untuk memungkinkan pengendalian dari jarak jauh. Secara singkat, IoT mengintegrasikan komunikasi nirkabel atau tanpa kabel antara pengguna dan agen yang bisa berupa alat, perangkat, atau ponsel. Teknologi ini dapat diterapkan di berbagai bidang termasuk industri, transportasi, dan yang sedang kita bahas kali ini yakni pertanian. Nah, Mas Davi ini kan pasti udah akrab gitu ya sama IoT, terlebih tentang pemanfaatannya di bidang pertanian. Nah, bagaimana sih IoT ini dapat membantu petani dalam pengolahan lahan, penggunaan air, serta pemberian pupuknya di lahan mereka? Oke, kalau penggunaan IoT di bidang pertanian ini tentunya nggak hanya kita bicara soal budidaya. Penggunaan IoT itu sebenarnya mulai dari konsep hulu sampai hilir pertanian bisa semua. Jadi mulai dari saat kita budidaya, saat pemilihan benih, saat kita memberikan pemupukan, irigasi, bahkan nanti setelah pasca budidaya atau pasca panen gitu. Kita bisa lebih menggunakan IoT itu. Salah satunya mungkin nanti sortasi, grading itu sudah bisa digunakan menggunakan IoT. Bahkan sampai nanti di tangan konsumen, kita bisa menggunakan IoT itu dalam bentuk supply chain. Kita bisa melihat traceability-nya dan lain sebagainya. Namun demikian kalau di bidang pertanian, khususnya di petani sendiri, IoT itu memang sudah banyak digunakan, utamanya dalam penggunaan pupuk sih. Yang aku lihat di sekarang ini para petani itu menggunakan sensor-sensor itu untuk menggunakan untuk memberikan pemupukan. Nah, sensor-sensor itu memang tertanam dengan IoT sehingga para petani itu nggak harus memberikan pupuk secara langsung ke lahannya atau melakukan irigasi secara langsung gitu. Jadi sudah ada beberapa teknologi yang itu memang para petani itu hanya perlu mengkontrolnya melalui handphonenya, melalui aplikasi dari handphonenya itu. Salah satunya juga selain itu mungkin para petani juga sudah menggunakan drone. Kita sudah tahu semua ya kalau drone itu penggunaan sebagai di bidang pertanian cukup banyak sekali. Misalkan untuk pemupukan, pemberian pestisida, dan lain sebagainya itu memang penggunaan drone itu sudah cukup banyak. Nah, salah satunya juga drone NDVI itu drone yang digunakan memang fokusnya untuk melihat kesehatan tanaman. Jadi dia ada sinar infrarednya, nanti dia bisa meng-capture mana aja tanaman yang vegetasinya kurang bagus atau kesehatannya kurang bagus gitu. Nah, tapi kalau memang sekarang di Indonesia yang lebih lazim digunakan para petani itu IoT yang di dalam greenhouse sih, karena kan mereka lebih gampang untuk diatur ya. Jadi IoT yang di dalam greenhouse itu mereka lebih advance lagi. Misalkan pengairannya, biasanya kan kita bisa melihat kan mereka menyirami nggak perlu masuk ke greenhouse, cukup dari luar atau dari handphonenya itu nanti bisa langsung irigasi begitu. Nah, itu beberapa penerapan IoT dalam bidang pertanian khususnya saat para petani itu menggunakannya sih. Lalu dalam praktiknya sendiri bagaimana pemanfaatan serta pengembangan IoT di bidang pertanian secara spesifik, contoh kasusnya gitu, maksudnya contoh kasus sukses biar bisa jadi gambaran kita gitu semua gimana sih pengaplikasian IoT ini di bidang pertanian. Oke, pengaplikasian IoT ini juga berkaitan juga ya sama
startup yang lagi aku bangun sekarang, yang sekarang ini namanya Iotanik Teknologi Indonesia. Kita nyebutnya Iotanik, di mana Iotanik ini memang sudah beberapa kali berkecimpung di project di mana kita menggunakan IoT untuk di bidang pertanian. Nah, beberapa project yang sudah kita lakukan, ini kita sekalian sharing aja biar supaya teman-teman tahu penggunaan IoT secara real itu seperti apa di bidang pertanian. Mungkin kalau selama ini kan kita ngelihatnya IoT itu hanya di media sosial, di YouTube gitu. Nah, karena kita memang berkecimpung di IoT, memang beberapa project sudah ada yang kita implementasikan. Salah satunya kemarin itu kita membangun sebuah alat yang untuk mengukur unsur hara dari tanah, NPK dan juga pH. Namanya, alat yang kita rancang itu namanya Soil Station. Di mana Soil Station ini bisa melihat unsur hara tanah dengan hanya menancapkannya, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, dan juga pH tanah. Nah, dari Soil Station itu nanti kita akan kirimkan datanya langsung melalui aplikasi kita. Tadi sudah punya aplikasinya sendiri. Nanti di aplikasinya itu mereka akan memberikan rekomendasi. Kira-kira tanah ini kondisinya seperti apa, kemudian apakah tanah ini perlu dipupuk, perlu diirigasi, dan lain sebagainya. Itu sudah ada rekomendasinya di aplikasi kita. Nah, itu salah satu contoh penerapannya sih. Dan project kita udah ada di beberapa daerah. Salah satunya kemarin ada di Majalengka, di Talas Beneng, kalau teman-teman tahu, yang talas diambil daunnya aja. Terus di Kabupaten Sukoharjo itu udah ada juga, itu di komoditas cabai rawit gitu. Nah, untuk sekarang kita memang lagi mengembangkan, tapi di greenhouse. Kita punya produk juga namanya Aquaflow, di mana kita menggunakan IoT itu untuk pengairan di dalam greenhouse. Sekarang kita lagi penjajakan project yang ada di Kabupaten Karanganyar, di greenhouse-nya komoditasnya melon premium. Keren banget nggak sih bidang tamu kita kali ini, Dil? Oke. Saya ada pertanyaan, Mas. Sebenarnya kenapa Mas Madafikia dan tim Iotanik ini memilih untuk mengembangkan startup di bidang pertanian presisi dengan menggunakan IoT? Oke, kalau kita melihat alasan sebelumnya itu memang ini, kalau bisa dibilang ini memang sedikit ada yang bukan direncanakan sih. Jadi ini lebih kepada kita tiba-tiba aja gitu ya, karena berawal dari project. Awalnya bukan kita mau memang berniat untuk membangun sebuah startup, itu bukan, tapi memang awalnya dulu kita dari project, kalau teman-teman tahu PKM. Ya. Nah, dari PKM itu kita qadarullahnya kita belum lolos. Nah, dengan belum lolosnya itu malah kita coba yuk kita ke yang lainnya, yuk kita cari funding yang lainnya, terus tambah funding, dan akhirnya dapat beberapa hibah yang nilainya sudah sampai ratusan juta, dan itu memang menjadi modal kita untuk mengembangkan startup kita. Nah, kalau kita sebagai pemuda, emang di awalnya kenapa kita pengen ngambil IoT dan juga pertanian. Indonesia kan dari dulu banget itu terkenal sebagai negara agraris. Semua orang tahu lah Indonesia ini negara agraris. Tapi ketika kita melihat fenomenanya di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan, karena nggak banyak pemuda yang mau berkecimpung di dunia pertanian. Banyak pemuda yang justru malah shiftingnya ke dunia industri atau ke dunia sektor-sektor yang lain. Nah, padahal kekuatan kita itu utamanya ada di pertanian. Nah, dengan kekuatan yang sudah besar itu harusnya kita harus mengembangkan lebih advance lagi dong. Kan kita udah punya modal nih, jadi kita harus mengembangkan lagi. Nah, itu salah satu alasan kenapa aku mengembangkan di dunia pertanian. Kalau ditanya kenapa memilih IoT, karena di revolusi industri 4.0 makin kesini kan teknologi semakin advance. Kita udah kenal juga AI, kita sudah kenal berbagai macam teknologi inovasi yang ditelurkan dari negara-negara maju. Nah, kalau kita masih hanya mengandalkan pertanian secara konvensional, Indonesia bakalan kalah banget. That's why aku sama teman-teman dan tim mengembangkan IoT di bidang pertanian. Supaya tujuannya nanti, ya kita nggak hanya cuman sebagai negara kuat di bidang pertanian, tapi juga kita kuat di kualitasnya, supaya nanti kita bisa masuk di pasar global dan jadi salah satu negara yang diperhitungkan di sektor pertanian. Gitu sih. Nah, menurut Mas Davi, kenapa sih IoT ini
eh, dalam sustainable agriculture, bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan kualitas hasil panen tanpa memberikan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Oke, kalau bicara soal IoT dan sustainable agriculture, ini memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan karena sustainable agriculture biasanya memang berkaitan dengan inovasi-inovasi yang menekankan efisiensi. Nah, penggunaan IoT ini memang yang tadi kita obrolkan juga sebelumnya memang berfokus pada efisiensi atau cut cost atau pengurangan biaya-biaya yang sebenarnya itu tidak perlu gitu. Misalkan di tanah itu memang sudah terkandung nitrogen yang sudah cukup tinggi. Tetapi karena para petani ini mikirnya tanah itu ya harus dipupuk supaya bisa terus berbudidaya. Nah, itu yang akhirnya terus-menerus menambah cost atau biaya mereka. Nah, dengan kepresisian itu menggunakan IoT, kita cek dulu nih kandungan kondisi tanahnya itu seperti apa. Kemudian kita memberikan rekomendasi yang harus dikurangi itu seperti apa dan lain sebagainya. Itu salah satu poin dari sustainable agriculture. Jadi selain kita mengefisiensikan, kita juga menjaga tanah kita itu supaya nantinya tetap bisa produktif, tetap bisa sehat 60 hingga 50 tahun ke depan itu supaya Indonesia tetap bisa berbudidaya di tanah kita sendiri gitu. Nah, kalau ditanya kira-kira ada nggak sih impact negatif dari penggunaan IoT? Aku merasa bahwa IoT ini tetap ada impact negatifnya terhadap lingkungan maupun pertanian. Nggak ada sesuatu yang pure benar-benar manfaat aja tanpa adanya dampak negatif. Tapi dengan penggunaan IoT ini justru kita bisa menekan dampak negatifnya yang sangat-sangat kecil. Jadi misalkan sebelumnya dampak negatif dari pertanian itu emisi karbon, iya betul sekali. Emisi karbon di pertanian kan sangat tinggi ya. Nah itu kita bisa menguranginya, benar-benar menekannya menggunakan IoT itu. Malah justru menurut aku IoT dengan penggunaan IoT itu kita bisa menekan berbagai ancaman-ancaman yang bisa memberikan bahaya bagi lingkungan maupun di bidang pertanian. Jadi lebih worth it yang buat penggunaannya. Menurut aku lebih worth it secara ekonomis maupun non ekonomis. Sebenarnya penggunaan IoT itu lebih worth it. Nah, pertanyaan yang biasanya sering ditanya ini tentang biayanya. Nah, menurut Mas Mahdavikia sendiri, gimana sih biaya implementasi dari IoT ini? Biasanya kan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi sama internet kan mahal ya, nggak sedikit gitu biayanya. Nah, bagaimana peran dan dukungan dari pemerintah serta swasta dalam pengembangan dan implementasi inovasi ini untuk para petani di Indonesia, terutama terkait biayanya? Oke, kalau dari aku sih melihat dari memang investasi IoT itu memang membutuhkan modal yang besar banget. Karena kita tahu IoT itu nggak cuman menggunakan satu komponen. Kalau kita tarik dari satu sensor aja, komponennya udah ada berapa aja. Soil station aja, kita menciptakan satu soil station itu membutuhkan 53 komponen. Nah, itu belum perakitannya, belum biaya kalibrasinya, belum kita harus trial and error, dan itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Tapi menurut aku, biaya yang besar ini bakalan sepadan dengan apa yang menjadi turnover para petani. Let's say kita bicara soal gini. Kita investasi di sektor IoT untuk pertanian. Misalkan kita bilang kita beli alat 100 juta nih. Alat 100 juta untuk irigasi secara otomatis. Nah, kita harus melihat nih, dengan alat 100 juta apa aja ini yang bisa kita efisienkan. Misalkan kita bisa mengurangi biaya tenaga kerja. Sebelumnya yang harus kita nge-hire 5 orang untuk 1 hektar, sekarang kita cukup 2 orang aja sebagai operator dari mesin kita. Jadi yang lainnya sudah kita langsung pakai mesin. Nah, itu salah satunya juga. Nanti yang kedua, kita bisa nge-cut juga waktunya. Biasanya menggunakan tenaga manusia, kita harus irigasi seharian penuh. Tapi dengan menggunakan teknologi IoT, kita bisa menyelesaikannya hanya 4 jam atau 5 jam, itu sudah cukup. Dan berbagai manfaat-manfaat lain, seperti yang tadi aku bilang, misalkan menjaga kesehatan lahan secara jangka panjang, dan lain sebagainya. Jadi, investasi di bidang IoT itu menurut aku memang harganya besar. Memang membutuhkan modal yang cukup besar juga. Tetapi menurut aku juga turnover dari yang diberikan dari
penggunaan IoT ini juga bakalan sangat besar juga. Kita tidak hanya melihat dari sisi ekonomisnya, tapi juga sisi non-ekonomisnya. Misalkan tadi waktu, kesehatan lahan, dan lain sebagainya, itu juga harus kita perhitungkan. Jadi menurut aku kalau dibilang memang modalnya besar, memang that's why ini memang besar, benar banget itu memang besar, tapi turnover dan juga berbagai benefit yang ditawarkan dari IoT di bidang pertanian itu juga besar juga. Dan menurut aku dalam petani yang menggunakan IoT itu bakalan tetap worth it sih. Untung. Tetap untung sih, betul sekali. Selain mengenai biayanya yang besar ya Mas, kendala utama penerapan IoT di Indonesia itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi ini. Banyak orang itu masih awam terhadap cara kerja dan manfaat IoT, terutama di daerah pedesaan seperti itu ya Mas, dengan akses edukasi dan infrastruktur digital yang terbatas. Lalu bagaimana sebenarnya cara kita sebagai generasi muda bisa memastikan bahwa teknologi IoT ini tidak hanya terbatas pada petani besar, tetapi juga dapat dijangkau oleh petani kecil dan menengah di luar sana. Apakah ada program atau inisiatif yang dapat mendukung para petani kecil dan menengah untuk bisa menggunakan teknologi ini ya Mas? Oke. Kalau ini memang topik yang menarik sih ya, karena kan kalau kita bicara IoT itu kan adalah teknologi yang advance gitu ya. Padahal kalau kita melihat para petani di Indonesia ini memang didominasinya sebagian besar adalah petani-petani yang berusia lanjut dengan tingkat pendidikan yang hanya sekolah dasar atau sekolah menengah. Nah, memang ini menjadi salah satu tantangan juga sih penerapan IoT di Indonesia, karena selain kita sudah menyiapkan teknologi, kita juga harus menyiapkan SDM-nya. Karena kalau teknologinya sudah sangat canggih tapi tidak ada yang operatornya yang memahami, kan juga sia-sia kan teknologinya seperti itu. Nah, kalau melihat seperti itu memang diperlukan peran dari berbagai stakeholder sih. Nggak bisa kita sebagai pemilik startup yang berkecimpung di bidang IoT ini memastikan bahwa IoT-nya bisa diterima oleh masyarakat. Nggak bisa cuman gitu aja. Tetapi memang harus kolaborasi dari multi stakeholder. Kita bisa bicara soal para lembaga pemerintah yang mengedukasi para petani, memberikan bantuan seperti itu. Misalkan pembiayaan atau memberikan bantuan secara hibah teknologi-teknologi IoT yang nantinya akan digunakan oleh para petani itu. Nah, kalau melihat petani yang ada di pelosok-pelosok ini, bagaimana cara kita untuk nge-reach out gitu. Nah, ini bicara soal pengalaman ya. Jadi cerita kalau soal pengalaman dulu, cara kita untuk nge-reach out para petani yang ada di desa-desa itu memang salah satunya adalah dengan cara bekerja sama dengan Balai Penyuluh Pertanian. Kalau teman-teman tahu, di setiap kecamatan itu ada sebuah balai di bawah Dinas Pertanian, namanya Balai Penyuluh Pertanian. Di mana Balai Penyuluh Pertanian ini punya para penyuluh pertanian yang nanti akan masuk di setiap desa-desa. Nah, dengan itu kita para penyuluh pertanian itu yang dulunya itu hanya mensosialisasikan terkait dengan budidaya tanaman, teknis-teknisnya seperti apa, atau mensosialisasikan program-program pemerintah. Nah, seharusnya sekarang sudah harus ditambah terkait dengan sosialisasi teknologi IoT. Karena menurut kami peran penyuluh pertanian ini sangat krusial ya, karena mereka sudah dipercaya oleh para petani begitu. Jadi mereka ketika memberikan penyuluhan terkait dengan IoT itu pasti gampang banget untuk diserap oleh para petani begitu. Kalau ditanya strateginya, menurut aku peran kita sebagai pemuda itu ya memang salah satunya juga harus aktif di bidang pertanian. Kita harus mengedukasi juga bagaimana pertanian itu dengan prototyping atau bagaimana orang melihat pertanian itu kan kotor, panas, ya kan, melelahkan, erat dengan kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, tugas kita sebagai pemuda itu seharusnya
menghapuskan stigma-stigma yang negatif itu terhadap pertanian. Salah satu contohnya yang bisa dilakukan juga adalah mengembangkan IoT di bidang pertanian itu kan, dengan kita memberikan pemahaman bahwa pertanian itu nggak hanya tentang kotor-kotoran kok. Kita bisa kok menggunakan teknologi-teknologi yang advance, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang membantu para petani dan lain sebagainya. Nah, salah satu peran yang menurut aku krusial juga para pemuda ini, nggak harus kok kita berkecimpung masuk ke sawah, itu nggak harus. Tapi kita bisa memberikan kontribusi kita terhadap pertanian dengan cara kita sendiri. Salah satunya yaitu dengan pengembangan IoT yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Gitu sih kalau dari aku. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak banget ya, tapi ternyata waktu kita nggak banyak. Nah, buat Mas Devi ya sendiri bisa kasih closing statement nih buat kita, para pendengar, biar bisa terinspirasi lagi tentang IoT dan pertanian presisi ini. Oke, kalau dari aku sih, aku sering ngomong gini sih kalau sedang memberikan materi gitu ya. Sang proklamator kita aja, founding father kita, Insinyur Soekarno aja bilang kalau perihal pangan itu adalah perihal hidup dan matinya sebuah bangsa. Berarti kan pangan dan pertanian itu kan benar-benar sesuatu yang sangat krusial untuk kita. Kita di masa sekarang maupun kita di masa depan. Nah, dengan itu, maka tugas kita sebagai pemuda adalah mewujudkan pertanian Indonesia yang mendunia. Karena kalau bukan kita yang akan menjaga pertanian kita, siapa lagi gitu loh. Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, kita harus aware dengan apa masalah di pertanian. Kita harus menciptakan solusi-solusi yang inovatif, tentunya dengan cara kita sendiri dan dengan kemampuan kita sendiri. Karena kalau kita mengandalkan orang lain, ya sampai kapan kita akan bergantung pada orang lain? Indonesia butuh peran dari generasi muda seperti kita ini untuk mengembangkan pertanian di kedepannya. Terima kasih buat Mas Mahdavikia buat sharing-sharingnya kali ini yang pastinya seru dan bermanfaat buat menambah wawasan kita semua, termasuk pendengar. Nah, teman-teman udah ada gambaran belum nih tentang perkembangan pertanian presisi serta penerapan IoT di dalamnya yang bermanfaat bagi industri pertanian itu sendiri. Let us know in the comment below ya. Tetap dengarkan podcast kami selanjutnya dengan topik yang pastinya bakalan keren-keren abis. Don't forget to like, share, and follow our channel. Thanks for listening. We will see you in the next episode. Yes, Think globally, act locally. Bye.